I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aquina Martinez Betty dari kelas 8G. Bersama dengan teman saya Anugrah Jonathan Putra Sakti akan melakukan wawancara bersama dengan teacher Nelci terkait dengan polaritas suku bangsa. Seperti yang telah kita pelajari bahwa polaritas adalah keberagaman. Polaritas masyarakat Indonesia salah satunya tercangkup suku bangsa. Nah, menurut Ibu, apakah masyarakat Indonesia sudah paham dan menjalankan polaritas dalam hal ini saling menghargai antara suku bangsa? Baik, menurut saya masyarakat Indonesia sudah cukup paham tentang pluralitas, tetapi kebanyakan yang terjadi sekarang tidak semuanya dengan benar-benar mereka memahami tentang artinya keberagaman antara suku bangsa satu dengan yang lain. Sehingga kita lihat masih saja terjadinya konflik antara suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan negara yang satu dengan negara yang lain. Karena tidak semua orang bisa menerima keberagaman yang ada. Oke. Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu apa yang membuat diskriminasi suku bangsa dapat terjadi dan apa dampaknya? Oke, menurut saya yang bisa membuat diskriminasi antara suku bangsa terjadi adalah memperebutkan sesuatu. Contohnya seperti memperebutkan wilayah, budaya, suku, dan lain sebagainya. Sehingga dampaknya adalah hubungan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain itu menjadi renggang. Sehingga kalau mau terjadi kerjasama di antara suku bangsa yang satu dengan yang lain, tidak bisa lagi menjalin satu kerjasama yang baik, dikarenakan ada perebutan yang tadi. Lalu bagaimana cara kita agar diskriminasi dalam suku bangsa dapat kita tangani? Bagaimana sikap kita seharusnya? Oke, seharusnya sikap kita sebagai warga negara yang baik untuk mengatasi hal tersebut adalah yang pertama itu kita mencoba untuk menyadari betul apa yang kita miliki. Jadi kita di sini tidak boleh egois. Kita juga harus bersikap adil terhadap segala sesuatu. Misalnya, kalau memang budaya atau sesuatu yang diperebutkan itu adalah hak kita, boleh kita pertahankan. Tetapi apabila itu bukan menjadi hak kita, yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu berpikir untuk selalu melakukan segala sesuatu dengan adil. Dan yang kedua, kalau memang itu bukan hak kita atau bukan milik kita, berarti kita harus mengalah. Dan kita juga harus berbesar hati untuk suku lain atau bangsa lain tetap mempertahankan apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Pertanyaan yang keempat, coba Miss paparkan salah satu contoh konflik diskriminasi antar suku dan identifikasilah faktor penyebabnya. Oke, mungkin contohnya adalah salah satu negara Malaysia dengan Indonesia, negara kita, di mana Malaysia pernah memaparkan bahwa batik itu berasal dari Malaysia atau itu adalah budayanya Malaysia. Tetapi yang sebenarnya batik itu adalah budayanya Indonesia, berasal dari Indonesia. Nah, di sini kita lihat sendiri bahwa pernah terjadi konflik, pernah terjadi diskriminasi atau perebutan tentang budaya batik ini, sehingga pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam. Pemerintah pun berusaha untuk tetap mempertahankan apa yang menjadi hak milik dari warga negara Indonesia. Nah, kita lihat di sini bahwa pemerintah ada tindakan lanjut yang dilakukan sehingga sampai dengan sekarang batik itu masih tetap menjadi bagiannya Indonesia. Dan kita melihat bahwa Malaysia juga mencoba untuk mempertahankan apa yang menjadi pemikiran mereka. Tetapi pada akhirnya ketika kita melihat berita-berita yang tersebar bahwa ujung-ujungnya Indonesia lah yang berhasil untuk tetap mempertahankan budayanya. Tadi ada pertanyaan lanjutan? Identifikasilah faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya, oke, faktor penyebabnya ketika terjadi diskriminasi tadi ya. Oke, faktor penyebabnya adalah hubungan antara negara Indonesia dan Malaysia waktu itu sangat renggang. Ya,
Seperti yang tadi di awal kita sudah bicarakan, ketika ada diskriminasi antara satu dengan yang lain, otomatis hubungannya menjadi renggang. Nah, kita tahu bersama ketika hubungan menjadi renggang, otomatis ketika ada kerjasama antara negara yang satu, di mana kita hidup ini pasti saling membutuhkan. Kita membutuhkan negara Malaysia, Malaysia juga membutuhkan negara kita, Indonesia. Akhirnya mau terbentuk kerjasama di situ menjadi sulit, ya, karena faktor diskriminasi tadi. Lalu pertanyaan terakhir, apa yang terjadi jika polaritas keberagaman di Indonesia itu tidak ada? Yang terjadi jika pluralitas atau keberagaman di bangsa ini tidak ada, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang kaku. Karena kita tahu bersama bagaimana indahnya keberagaman. Ketika terjadinya keberagaman, maka bangsa kita akan semakin hari menjadi bangsa yang semakin kaya. Kaya akan suku, kaya akan budaya, dan kaya akan banyak hal. Maka sangat disayangkan kalau misalnya pluralitas itu tidak ada. Dan alangkah baiknya pluralitas harus ada di setiap negara. Sehingga suatu negara bisa terus berkembang, semakin hari menjadi negara yang semakin baik. Terima kasih Teacher Eci telah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara ini. Demikianlah tugas wawancara kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that ain't. Bitches on my line.